Halo semuanya, mari kita lanjutkan menguliti, melihat-lihat apa sih yang kutandain di sini. Eh, Teman-teman tapi tetap beli bukunya ya, baca bukunya ya, karena aku tuh kayak banyak yang kulompatin gitu loh. Misalnya nih, dari yang kemarin rangkuman ini, terus sampai sini tuh ada yang kayak nggak aku tandain sama sekali. Artinya kan ada beberapa halaman nih ilmu nih guys, jadi jangan sampai kalian eh, nggak baca. Pasti ada, nggak mungkin berapa halaman ini isinya cuman kayak pasti ilmu. Jadi eh, silakan dibaca. Kalau nggak salah kemarin itu kita udah membahas sampai bias konfirmasi. Asik. Nah, terus setelah kemarin ada tanda ini nih. Oh iya, BTW ini aku bikin videonya ini ya secepatnya ya. Karena aku janjinya kayak mau upload Kamis, tapi ini kayaknya sebelum Kamis udah diupload. Karena ternyata aku Jumat pagi ada waktu kosong setengah jam, terus kayak rekaman aja lah. Toh ini nggak diedit gimana-gimana kontennya. Oke, jadi ini adalah yang aku tandain adalah rangkuman penutup bagian pertama, yang mana sebenarnya aku udah sebutin di video sebelumnya. Rangkumannya adalah selesai sudah bagian satu buku ini mengenai prinsip pertama psikologi moral. Intuisi duluan, penalaran strategis belakangan. Nah, jadi yang kemarin aku rangkum bahwa manusia berpikirnya itu, manusia kalau ngomongin moral berpikirnya adalah emosinya duluan, logikanya belakangan. Emosinya bikin keputusan, lalu logikanya bikin justifikasi kenapa keputusan itu benar. Itu teman-teman. Itu sebenarnya topik besar dari buku ini. Nah, bagian kedua itu adalah apa ya? Judulnya moralitas lebih daripada sekedar bahaya dan ketidakcurangan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ini maksudnya apa. Kita lihat penanda berikutnya teman-teman di sini. Apa ini? Coba aku baca ya biar aku ingat aku nandain apa. Jadi ini adalah latar belakangnya si penulis ini, kenapa dia mau belajar lebih banyak tentang sudut pandang orang lain. Jadi itu dari kalimatnya adalah, singkatnya, saya terbenam dalam masyarakat dengan pemisah antara jenis kelamin, bertingkat-tingkat secara hierarkis, dan patuh kepada agama. Saya bertekad untuk memahaminya dari sudut pandang masyarakat itu, bukan sudut pandang saya. Ini kenapa aku tandain, karena yang kurasain itu selama ini. Kurasain adalah, aku kalau misalnya ngelihat kayak orang-orang terpisah dalam beberapa golongan gitu ya, aku tuh selalu ngelihatnya dari sudut pandang aku, kayak ngapain sih kamu kayak gitu. Ada kelompok yang percaya hal tertentu, aku kayak ngapain sih gitu. Aku jadi punya semangat yang mirip kayak buku ini, yaitu aku pengen memahami fenomena tersebut dari sudut pandang masyarakat dan bukan sudut pandang saya. Oke. Saya juga mulai memahami mengapa perang budaya Amerika melibatkan sedemikian banyak pertempuran gara-gara martabat. Apakah sehelai bendera hanya selembar kain yang bisa dibakar sebagai bentuk protes? Atau apakah setiap bendera mengandung sesuatu yang non-material di dalamnya sehingga ketika para pendemo membakarnya, mereka telah melakukan sesuatu yang buruk. Bahkan bila tidak ada orang yang melihatnya. Ketika seorang seniman merendam kalung salib di dalam segelas air kencingnya sendiri, atau mengoleskan tai gajah ke lukisan perawan Maria, apakah karya-karya itu pantas ditempatkan di museum seni? Bisakah sang seniman mengatakan begitu saja pada orang-orang Kristen yang religius? Kalau nggak mau lihat, nggak usah datang ke museum. Ataukah keberadaan karya-karya semacam itu telah membuat dunia lebih kotor, lebih hina, dan lebih rendah? Aku ingat kenapa aku tandain ini. Ini adalah teguran buat aku dari buku ini. Karena selama ini, setelah aku kayak stand up gitu ya, yang kupikirin tuh kayak, ya udah sih kalau kalian nggak mau dengerin jokesku ya nggak usah nonton gitu loh. Ini loh bukan buat kalian. But kalau misalnya orang-orang ini nggak lihat pun, am I doing the right thing gitu? Misalnya aku
ngomongin orang cacat gitu. Ketika orang cacatnya ini nggak lihat, apakah ini adalah hal yang baik? Tuh. Meskipun orang-orang yang potensial tersinggung ini nggak lihat, apakah yang kulakukan ini baik? Bukan berarti ketika mereka nggak lihat, mereka nggak tersinggung dan itu artinya aku udah melakukan hal yang baik kan? Aku nggak tahu jawabannya teman-teman sampai hari ini. Tapi ini pertanyaan yang bagus buat direfleksikan. I think nggak bisa komedian bertahan lagi dengan jawaban seperti ini. Bila tidak mau melihatnya, maka jangan datang ke show saya. Kayaknya nggak bisa lagi, karena moralitas tuh bukan masalah kamu dilihat orang atau enggak. Harusnya gitu nggak sih? Nah, itulah kenapa aku tandain. Ya tandanya itu kurang atas deh. Nah, sudah saya tandain di tempat yang tepat. Oke. Ini kenapa aku butuh konten ini nih, biar aku ingat aku nandain apa ya anjir gitu. Oke. Coba aku baca satu paragrafnya ya. Teman-teman tolong temani saya ya, aku juga lupa nandain ini kenapa. Sewaktu saya pulang ke Amerika, kaum konservatif sosial tidak lagi terlihat sedemikian gila. Saya pun bisa mendengarkan para pemimpin kaum kanan religius seperti Jerry Falwell atau Pat Robertson dengan semacam keterlepasan klinis. Mereka ingin di sekolah yang ada lebih banyak berdoa dan hukuman pukul pantat, dan lebih sedikit pendidikan seks dan akses ke aborsi. Saya tidak berpikir langkah-langkah itu akan mengurangi AIDS dan kehamilan remaja, namun saya bisa melihat mengapa kaum konservatif Kristen ingin mempertebal iklim moral sekolah dan menciutkan pandangan bahwa anak boleh sebebas mungkin dalam bertindak berdasarkan gairah. Ya, ini pentingnya baca buku ini teman-teman. Or at least having a dialogue with people yang tidak sependapat dengan Anda. Karena mungkin kamu nggak bisa setuju, tapi penting untuk tahu mengapa dia berpikir seperti itu. Setidaknya kita perlu membuka diri untuk akses-akses terhadap opini yang mungkin selama ini berseberangan dengan kita. Bukan supaya kita setuju, tapi supaya kita bisa mengevaluasi apa yang kita percaya, lalu memahami orang lain tuh mikirnya kayak gitu kenapa ya? Tolak dulu, ajukan pertanyaan-pertanyaan retoris belakangan, dan mulai memikirkan tentang kebijakan. Dan mulai memikirkan tentang kebijakan-kebijakan liberal dan konservatif sebagai perwujudan berbagai visi yang bertentangan secara tajam namun sama-sama disokong tulus demi masyarakat yang baik. Ini kalau teman-teman nonton TED Talk-nya Jonathan Haidt ya, Jonathan Haidt itu sangat pro terhadap kita ketemu di tengah gitu loh. Jadi kamu yang ekstrem kiri, kamu yang ekstrem kanan, kamu nggak sepenuhnya benar, kamu nggak sepenuhnya benar, coba ketemu di tengah. Ekstrem kanan, ekstrem kiri itu harusnya seperti yin yang nggak saling mematikan, tapi saling mencari keseimbangan. Mana nih jalan tengahnya yang terbaik buat masyarakat, gitu. Baik itu konservatif, liberal, pasti ada kan ekstrem kiri sekarang di masyarakat. Nah itu tuh harusnya ketemu di tengah, jadi yin yang dan cari jalan tengahnya di mana untuk kemaslahatan masyarakat. Tapi di sini yang aku tandain itu adalah kalimat tolak dulu, ajukan pertanyaan-pertanyaan retoris belakangan. Ini yang sering kali terjadi sama kita kalau kita ketemu orang atau opini yang nggak sama dengan opini kita. Misalnya nih, aku kan nggak sangat sih, tapi kalau sangat tuh kayak yang aku punya bendera pelangi di belakang. Karena aku punya teman-teman LGBT, aku tidak bisa bilang bahwa aku anti LGBT. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kan ada orang yang setiap hari tuh narasinya, nggak setiap hari, tapi ada orang yang beliefnya adalah anti LGBT harus dimusnahkan dari masyarakat. Tentu aku nggak bisa setuju. Aku juga dulu aku kalau misalnya lihat ada orang kayak gitu tuh, ya tadi tolak aja dulu, ajukan pertanyaan-pertanyaan retoris belakangan yang pertanyaan tuh sebenarnya menjebak dia untuk kayak, oh ternyata aku salah gitu. Tapi sekarang ketika aku melihat ada orang yang anti sama LGBT gitu misalnya, aku berusaha memahami kenapa opini itu ada, kenapa kok kepercayaan itu ada. Nggak bisa setuju, tentu saja, tapi aku berusaha memahami mengapa dia punya
pegangan yang berbeda sama aku. Kenapa dia punya prinsip yang berbeda sama saya. Dan memahami itu, saling memahami inilah kunci untuk mencari jalan tengah tadi yang diusulkan sama Jonathan Haidt. Ekstrem kanan sama ekstrem kiri harus mau ketemu di tengah supaya kita bisa jadi yin yang menyeimbangkan masyarakat. Ini juga quote-nya bagus banget. Sekali lagi teman-teman, aku tuh nandain itu quote-quote yang kalau aku taruh di panggung itu, aku bacain di panggung itu kayaknya bisa dapat tepuk tangan dari penonton deh. Nggak penting kan? Nah ini tuh ada satu quote yang bagus banget di sini. Kehidupan manusia adalah serangkaian peluang bagi kerjasama yang saling menguntungkan. Bila kita memainkan kartu-kartu kita dengan benar, kita bisa bekerja sama dengan orang lain untuk memperlebar kue yang pada akhirnya bisa kita bagi-bagi. Nah, itu ini terjadi juga di sosial media sebenarnya. Kalau kamu berusaha ngonten, atau kayaknya di semua deh. Kayaknya di semua aspek kehidupan, nggak cuma konten deh. Tapi kata ini terkenal banget di kalangan content creator. Katanya adalah kolaborasi. Yang bikin sukses dalam persosmedan setidaknya ya, itu yang nomor satu itu kolaborasi. Kompetisi itu nomor sekian, tapi kolaborasi. Nah kita tuh kadang kalau misalnya berbisnis atau bekerja atau mau mencapai cita-cita gitu, yang kita pikirin kompetisinya dulu. Aku harus lebih baik daripada orang lain. Padahal kolaborasi itu nggak kalah penting, bahkan mungkin yang paling penting. Berapa kali sih kita dijelasin sama guru kita kalau manusia itu makhluk sosial, tapi kita ternyata tidak punya kapabilitas untuk bekerja sama. Ini pun juga teguran buat aku, kayak aku tuh orangnya malas nongkrong, malas ketemu orang, hanya orang-orang tertentu aja yang aku betah ngobrol lama. Tapi ya aku nggak bisa hidup kayak gitu ternyata. Hidup butuh kolaborasi, hidup butuh ngobrol sama orang. Kehidupan manusia adalah serangkaian peluang bagi kerjasama yang saling menguntungkan. Ya kalau aku selalu menghindari peluang bekerja sama itu, gimana aku mau memperbesar kue yang nanti bisa dibagi-bagi ke lebih banyak orang lagi. Aduh. Guys, ini yang tanda ini aku skip ya, aku nggak bahas di video ya. Kenapa? Karena ini aku suka, tapi penulisnya ini mengutip ayat itu ya, saya tidak berani teman-teman. Nah, kayak tadi aku cerita ya bahwa buku ini tuh dibikin sebagai refleksi dari politik Amerika yang aku rasa juga terjadi di Indonesia. Nah, di sini dia menemukan satu penemuan menarik. Jonathan Haidt ini menemukan bahwa kan ada kubu Republikan sama Demokrat kalau nggak salah di US ya. Nah, masing-masing kubu itu punya stereotip terhadap kubu yang lain. Aku rasa hal itu juga terjadi di Indonesia. Makanya kita kemarin ada label anak abah gitu ya, atau apalagi all in gitu kan. Itu adalah label yang kita pakai untuk ini pendukung apa gitu. Terus kita punya stereotip, pasti kalau anak abah orangnya gini. Kalau misalnya pasukan penguin pasti orangnya gini. Ini juga sama teman-teman. Ini coba aku bacain agak panjang ya. Dalam diskusi satu blog, seorang pembaca lain juga marah lalu menuliskan daftar buatannya sendiri tentang 15 alasan teratas orang-orang memilih Demokrat. Nah, jadi memilih Demokrat itu Democratic Party yang di US ya, bukan partai Demokratnya Pak SBY. Pak SBY baik, lukisannya bagus. Alasan nomor satunya adalah IQ rendah. Tuh. Namun, sekali gini deh. Pasti ada. Aku inget soalnya. Aku nggak tahu dari mana kemana, tapi satu golongan pendukung capres tertentu ada yang melabeli pendukung capres lain sebagai orang-orang IQ rendah. Iya kan? Aku nggak tahu yang mana, tapi labeling itu terjadi juga di negara kita. Makanya aku suka banget sama buku ini. Ini kemarin salah satu buku yang ku rekomendasiin baca buat kalian yang mau ikutan pemilu, terutama yang baru pertama kali milih. Ku lanjutin ya. Alasan nomor satunya orang memilih Demokrat adalah karena IQ rendah.
Menurut blog tadi ya, menurut blog yang orang nggak jelas siapa nulis. Namun, sisa daftar itu mengungkapkan banyak hal tentang matriks moralnya dan nilai intinya. Daftar tersebut mencakup berikut ini. Malas, mau gratisan, butuh kambing hitam untuk dipermasalahkan karena masalahnya sendiri, takut bertanggung jawab dan tidak mau terima tanggung jawab, benci terhadap orang-orang yang bekerja keras untuk mendapatkan uang, menjalani kehidupan mereka sendiri dan tidak mau mengandalkan bantuan dari pemerintah sejak lahir sampai mati. Punya 5 anak dari 3 laki-laki berbeda dan perlu tunjangan kesejahteraan. Oh, ini punya 5 anak ini agak ngena banget di aku karena aku kan pro child free ya. I used to be those guys yang benci banget sama orang-orang yang anaknya banyak. Kalian bisa lihat jejak digitalnya di internet banyak banget. Aku bikin materi tentang kenapa sih kita punya anak banyak banget gitu. Nggak perlu loh punya anak kayak gitu loh. Banyak tuh aku bikin materi kayak gitu. Cuman sekarang kebencian itu tuh aku nggak bisa bilang nggak ada ya, karena kayaknya masih ada tuh perasaan-perasaan. Karena aku sendiri juga masih belum mau punya anak ya. Tapi setidaknya sekarang saya mau memahami mengapa ada orang yang mau punya anak banyak gitu. Dulu aku nggak bisa, kayak lingkungan udah rusak gitu, ekonomi gitu. Sekarang aku kayak oke, ada alasan mengapa kamu mau punya anak banyak. Ada alasan kenapa kamu menganggap punya anak itu baik gitu. Jadi aku jadi lebih tenang, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, dan lebih bisa nerima kalau ada orang yang mengambil jalan hidup berbeda sama aku. Gitu teman-teman. Dan poinnya ini adalah bukan berarti orang blog ini punya list yang benar. Karena seperti tadi kita ngobrol ya, list sifat-sifat jelek tadi itu tuh kayak list zodiak aja tuh gak sih? Yang kayak berjiwa kepemimpinan, Aries itu setia gitu loh. Kayak itu kalau kamu ganti Aries sama Libra juga sama. Ini juga sama. Kalau Demokrat tadi kita ganti sama Republikan, atau mungkin Demokratnya kita ganti sama anak Abah, pendukung All In, pasukan Penguin, mungkin tetap applicable buat oposisinya. Karena ya tadi kita kalau udah benci kita kan kayak ini pasti orangnya ini gitu. Jadi kita nggak menggunakan rasionalitas untuk melihat orang itu sebenarnya karakternya seperti apa. My point is, ini kan sifat-sifat jelek ini nggak ada surveinya. Orang-orang ini nggak diukur IQ-nya berapa. Dia cuman kayaknya IQ-nya jelek deh gitu. Nggak ada survei yang oke, kita kumpulin semua orang-orang yang pendukung berapa gitu, terus kita ukur IQ-nya berapa. Kita compare sama pendukung ini sama pendukung ini. Mana yang IQ-nya lebih tinggi? Nggak ada kan. Riset itu nggak ada. Jadi nggak bisa ditentukan. Gitu loh teman-teman. Nah, kayaknya sampai sini dulu teman-teman. Sampai sini aja, ini udah setengah jalan kita nih. Walaupun ada banyak ya, tadi aku bilang ada banyak yang aku skip. Aku sih berharap makin banyak orang yang baca buku ini dan makin banyak orang yang bisa diskusi sama aku gitu. Dan kalau kalian lihat ya, kayaknya episode 2 ini banyak sekali yang aku cerita bahwa aku dulu tuh benci banget sama orang-orang kayak gini setelah baca buku ini, atau at least setelah aku banyak belajar dari buku, dari orang, aku jadi lebih mau untuk memahami orang lain, mengapa mereka berpikir seperti itu. Dan buat teman-teman yang mungkin punya masalah yang sama kayak aku, atau punya refleksi yang sama seperti aku, baca buku ini, kenalan makin banyak orang, ngobrol sama makin banyak orang, dan coba pahami kenapa orang lain berpikir berbeda dengan Anda. Karena sekali lagi, kehidupan adalah kesempatan kita untuk berkolaborasi. Ekstrem kiri sama ekstrem kanan harusnya ketemu di tengah untuk nyari solusi bareng-bareng yang paling pas buat masyarakat itu apa. Gitu teman-teman. Kita ketemu lagi kapan ya? Kayaknya paling cepat Selasa sih. Paling cepat Selasa. Ya Rabu Kamis lah. Ini aja ya, kebetulan ternyata ada kosong setengah jam. Komen di bawah kalau kalian suka, like, bagiin ke teman-teman. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kita selesaikan buku ini ya. Nanti kayak di episode lagi aku bakal tanya, enaknya kita bahas buku apa lagi gitu. Oke, ada.